Ya, halo selamat siang teman-teman semuanya. Jadi di video ini Mbak bakalan membahas soal matematika provinsi. Kenapa kok Mbak bahasin provinsi? Karena menurut Mbak ini adalah yang namanya C dari provinsi ya. Semoga levelnya yang besok 2 hari kayak gini juga. Nah, di sini kan banyak literasinya. Jadi Mbak bakalan langsung bahasin, nggak baca literasi ya, Mbak bakalan ngerjakan seperti gimana kalau Mbak ngerjakan gitu. Jadi langsung baca ininya, Mbak juga yakin kalian kan udah sering ngerjain ini. Mbak bakalan coba ngerjain dari nomor 1 sampai 40. Maaf kali ini Mbak nggak bakal on cam karena biar yang diupload kecil gimana ya, biar videonya kecil jadi nanti bisa diakses lebih mudah. Oke, nanti kalau misalnya ada penjelasan yang kecepatan, kalian bisa replay videonya, karena ini kan video toh, jadi bisa diulang. Jadi kalau misalnya kecepatan maaf, terus nanti kalau mau nyatet bisa di pause dulu, kalau masih bingung bisa hubungin Mbak langsung ya. Oke, jadi kita mulai dari nomor 1 dulu. Di nomor 1 ini Mbak yakin kalian udah pernah baca soalnya ya, kan cuman satu tipe, cuman satu kode kalau provinsi. Jadi di sini ada anak yang lomba. Terus habis itu mereka memanah seperti ini. Ini Mbak Mbak apa tuh namanya Mbak list dulu nilainya ya. Kalau di sini kan berarti nilainya berapa ini berarti? Sebentar. 10, 9, 8. Berarti ini 8. Habis itu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ini 5. Ingat bahwa kalau misalnya dia di tengah, dia bakalan ngikut nilai yang paling besar. Ada bacaannya ya, Dek ya. Silakan dibaca sendiri. Habis itu yang ini 10, 10, 9, 8, 7, 6. Ini 6. Berarti ini juga 6. Terus habis itu yang ini 10, ini 9. Terus habis itu ini 3. Habis itu kalau yang ini 9. Ini berapa ini berarti? 10, 9, 8, 7. Ini 7 juga. Terus habis itu ini 9. Ini 8. 10, 9, 8. 2 ke 4, 5 ini 4. Habis itu disuruh nyari yang juara 2. Kita total dulu ya jumlah nilainya. Ini berarti 12 tambah 8, 20. Habis itu ini 19 tambah 3, 22. Habis itu yang ini 14 tambah 9, 23. Habis itu yang ini 13 tambah 8, 21. Berarti yang juara 2 itu kan yang ditanyain adalah juara pertama deh. Yang juara pertama itu adalah yang ini yang C. Saya bentar lihat kunci dulu. Ya betul, 1C. Oke lanjut. Kalau yang ini yang nomor 2, ini udah pernah Mbak sampaikan bahwa kalau misalnya ada pecahan, kalau penjumlahan itu lebih enak dalam pecahan desimal. Kalau perkalian pembagian, enakan dalam pecahan biasa. Ini 12,5% Mbak jadikan koma, berarti 0,125. Kok bisa Mbak? Ya kan gini deh, 12,5 per 100. Berarti 125 per 1000. Berarti ini jadinya 0,125. Terus Mbak tambahkan sama yang ini. Ingat yang di dalam kurung dikerjakan dulu ya. Terus ini jadinya 0,75. Berarti jadinya 3, 2 per 3 dikurangi 0,75 dibagi 9 per 2. Nah, Mbak tuh udah hafal. Di catatan juga udah ada ya, Dek. 0,75 itu adalah 3 per 4. Ini udah Mbak catatkan dulu banget waktu awal-awal. Nah, yang pertama dilakukan itu berarti yang pembagian dulu. Kalau pembagian kan berarti perkalian yang dibalik. Berarti ini jadinya 3 per 4 dikali 2 per 9. Ini coret aja. Jadi 2, ini coret, ini jadi 3.
ini 1. Lah berarti yang hasilnya ini adalah 1/6. Berarti nanti 3/2/3 dikurangi 1/6. Nah, kalau udah kayak gini kan sebenarnya angkanya gampang ya, kan yang bawah penyebutnya sama-sama bisa dibagi 6. Berarti langsung aja kita bagi 6. Ini kan jadinya 9 dikali 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11, 11/6, 11/3 dikurangi 1/6. Habis itu yang ini kita samakan penyebutnya, jadinya 22, berarti 21/6. Nah, ingat 21/6 itu bukan yang B ya, Dek ya. Tapi 21 dibagi 6 itu tuh hasilnya itu 3, sisanya 3, kan 21 bagi 6 itu kan biasanya 18. 21 kurangi 18 kan berarti 3. Berarti 3, 3 per penyebutnya tetap 3/6. Gitu. Jadi ini bisa disederhanain jadi 3, 1/2. Jadi jawabannya yang D gitu ya. Oke, habis itu yang nomor 3, pembangunan rumah bla bla bla. Nah, terus habis itu kalau ada apa pilihan ganda kompleks kayak gini, teman-teman nggak perlu membuktikan semuanya ya. Pasti kalian juga udah paham strateginya. Kalau satu salah berarti dua auto benar. Kalau satu benar berarti dua auto salah kayak gitu ya. Jadi gunakan seperti itu aja. Di sini kalau misalnya kita membuktikan yang rencana, kayaknya sulit deh. Jadi mending kita buktikan yang gampang dulu, yang kamar tidur B. Lagian ini yang ditanyain adalah luas pada denah. Kalau luas pada denah, berarti langsung cari luas yang ini aja deh, nggak usah pakai rumus skala itu. Nah, ini kan di sini kamar tidur B tuh, di sini panjangnya 3, lebarnya 2,5, berarti harusnya untuk pernyataan 2 tuh salah, karena harusnya panjangnya 7,5 kayak gitu. Berarti jawaban yang benar itu 1 kayak gitu. Nah, habis itu eh gak usah dibuktiin ya yang pernyataan 1. Kita cari yang pernyataan 3. Luas garasi mobil sesungguhnya. Nah, kalau untuk mengerjakan ini berarti pakai JPSJS atau kalau kalian mau pakai rumusnya Mbak Jiwo juga boleh. Kalau pakai rumusnya Mbak Jiwo berarti JS itu adalah jarak pada peta, bukan, kalau ya CS itu sama dengan jarak pada peta dikali skala. Kalau Mbak Jiho itu kebalikannya ini. Nah, kalau untuk luas, ini kan luas ya, luas sesungguhnya itu dikaliinnya 2 kali, kayak gitu. Nah, berarti ini kan yang ditanyain kan luas garasi mobil. Garasi mobil itu kan ini. Berarti yang dari sini ke sini itu kan totalnya 6. Dari mana Mbak? Ya ini Mbak jumlahkan semua. Habis itu dari sini ke sini ini 3,5. Berarti sisanya berapa ya? 2,5 ini berarti. Nah, berarti luasnya mobil, luas pada peta kan ini 2,5 dikali sini ke sini itu 4. 2,5 kali 4 berarti 10. Nah, habis itu kita kalikan sama skalanya. Skalanya kan di sini 150. Kamu boleh kaliin 150, tapi kalau Mbak langsung Mbak jadiin meter ya. 150 itu adalah 1,5 meter. Ini kan dalam senti, kalau denah itu dalam senti. Berarti ini Mbak kaliin 1,5 2 kali. Nah, ini kali ini 15, 15 kali 1,5 itu 22,5. Betul. Jadi jawaban yang benar 1 dan 3. Yang lainnya nggak usah dibuktiin ya. Kayak Mbak ngecek anu dulu, apa tuh namanya, kunci dulu. Tadi 2D 3A, 2D 3A. Oke, betul. Nah, habis itu yang nomor 4. Nanti kuncinya bakal Mbak taruh di drive ya, Dek ya. Nanti kalau Mbak lupa tolong diingatkan. Nah, ini adalah eh, apa tuh namanya, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu bisa ditulis dalam grafik juga ya, Dek ya. Yang perlu diingat adalah hasil kali dari perbandingan berbalik nilai itu akan selalu sama. Jadi ini ya, 45 dikali 2 itu bakalan 90. Nah, berarti ini 60 kali P yang bisa membentuk 90. Cara nyari P berarti ya 90 bagi 60 gitu. Berarti nanti 1,5. Nah, untuk Q ya berarti 90 dibagi 3. Jadi 30. Nah, habis itu, kan ini tadi
Mbak sedang membuktikan yang P, 1,5 jam. Berarti 2 benar. Habis itu pada minggu ketiga kecepatan rata-ratanya 70. Q-nya kan tadi 30 ya, Dek. Berarti yang 3 itu salah. Karena 3 salah, berarti 4 benar. Berarti 2 dan 4. Kayak itu aja ya. Mbak nggak akan jelasin detail. Karena kayak ginilah cara Mbak mengerjakan kalau ASPD. Ingat, kamu cuma punya waktu terbatas ya waktu ASPD. Jadi, maksimalkan yang bisa pakai cara cepat kayak gitu. Nah, habis itu ini juga bab yang gampang. Ini dipangkatin dulu, jangan lupa kalau per pangkatan yang dipangkatkan berarti dia dikali. Berarti jadinya X pangkat 2, Y pangkat 6, Y pangkat min 3, Z pangkat 3. Positif ya, ini min kali min. Jangan lupa kalau sendirian kayak gini berarti dia pangkat 1 kayak gini. Nah, habis itu yang bawah X, Y pangkat 2, Z pangkat 2. Habis itu ini kalau kamu lupa kamu boleh tambahkan 1 kayak gini. Nah, berarti X-nya kalau pembagian gini berarti dikurangi ya. X pangkat 1, Y yang ini hasilnya positif 3. Positif 3 dikurangi 2 jadinya Y pangkat 1 aja. Terus ini pangkat 3 dikurangi 2 jadi Z juga. Jadi X, Y, Z. X-nya tadi min 2, Y-nya 2, Z-nya 3. Berarti min 4 dikali min 4 dikali 3 berarti min 12 jawabannya B. Habis itu yang nomor 6. Nomor 6 ini waktu itu pernah Mbak ajarkan lumayan detail. Nah, pokoknya kalau misalnya kayak gini harus disamakan dulu bentuk akarnya. Kan akar 10. Akar 10 itu nggak bisa disederhanain. 5 akar 10 dikurangi. Kalau 40 itu 4 kali 10, Dek. Kayak gini ya, 4 kali 10. Nah, Mbak langsung keluarkan 4-nya, akar 4 kan jadinya 2. Jadi di sini, 2 akar 10, gitu ya. Semoga kalian dong. Habis itu ini, akar 3 kali akar 6, jadinya akar 18. Nah, ini hasil pengerjaannya, ini kan bisa dikerjakan. 5 dikurangi 2, jadinya 3 akar 10 per akar 18. 18 itu bisa dibagi 9, jadinya 9 kali 2. Gini toh, 9 bisa diakarin, jadinya 3 akar 2. Nah, habis itu ini dicoret aja 3-nya. Yang angka biasa dicoret sama angka biasa, yang akar dicoret sama akar. Akar 10 sama akar 2, jadinya akar 5. Jadi yang B, gitu. Habis itu yang nomor 7. Yang nomor 7 ini min 2 ke min 1 itu naiknya 1. Min 1 ke 1 tuh naiknya 2, 1 ke 4 tuh naiknya 3. Berarti kamu manual aja ya, Dek ya. Kalau misalnya bedanya ini sama, kamu bisa pakai rumus aritmatika yang gini, Dek. A plus N min 1 B. Tapi kalau bedanya beda, maksudnya B-nya yang beda kayak ini, maka manual aja nggak apa-apa. Nah, di sini berarti kan ditambah 4 ya. Ini jadinya piro? 8. Terus nanti ditambah 5, jadinya 13. Habis itu ditambah 6, jadinya 19. Habis itu ditambah 7, jadinya 26. Ini udah keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, udah. Berarti jawabannya yang C, gitu. Oke? Kalau Mbak kecepatan, kalian bisa ulang aja ya, Dek ya. Ini Mbak tuh mau kuliah. Mbak emang telat bikin videonya. Hihihi, 35 menit lagi aku masuk. Terus apa? Lanjut. Yang ini. Nah, kalau misalnya bentuk pola kayak gini, Mbak saranin teman-teman itu lihat apa ya? Hmm, kayak be kreatif gitu loh, Dek. Jadilah kreatif. Kalau dilihat-lihat ya dari sini itu yang lebih gampang dicari polanya itu yang ini, yang segitiga. Nih, ini kan di sini 1 nih. Lah ternyata sayapnya ini ada 1, terus ada kepalanya. Berarti sayapnya ada di sisi kiri sama kanan, berarti dikali 2. 1 dikali 2 plus 1, kayak gitu. Berarti 3. Kalau yang ini berarti 2 kali 2 plus 1, berarti 5. Kayak gitu. Itu kan segitiga tuh, Dek. Nah, jadi Mbak mau buktiin yang ini aja, yang pola ke-12. Berarti kan 2 kali 12 plus 1, 24 tambah 1, jadinya 25. Jadi yang 1 tuh benar, gitu.
Kalau kamu nanya, apa Mbak bedanya segitiga sama segitiga siku-siku? Nah, kalau segitiga siku-siku tuh berarti yang sayapnya doang ini deh, yang kiri kanannya doang. Nggak usah pakai kepala. Ini kan bukan segitiga siku-siku toh. Berarti harusnya pernyataan 2 itu 24. Jadi pernyataan 2 salah gitu. Habis itu yang 3. Banyak persegi satu satuan pada pola ke-9. Jadi kalau misalnya perseginya ini kalau kita lihat ya, alasnya di sini 1, di sini alasnya 3, di sini alasnya 5. Habis itu ke atasnya dia selalu ditambahkan sama ganjil. Sini 5, sini 3, sini 1, kayak gitu. Berarti polanya bakalan kayak gitu, Dek. Berarti sekarang kita cari alasnya dulu. Alas untuk pola ke-12. Tadi kan yang pertama A sama dengan 1. Habis itu bedanya itu 2. Berarti kita carinya A, sebentar deh. A plus hmm, A plus N minus 1B. Pakai adiknya ya, Dek. Karena ini ke-12 berarti A plus 11B sama dengan berarti kita masukkan aja A-nya berarti gini-gini. U12 sama dengan A plus 11B. Berarti U12 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 11. Kebalik, 11 kali 2. Berarti 1 tambah 2, 2. Berarti 23. Ini untuk alasnya. Nah, berarti untuk total perseginya, kita bisa cari 23 tambah 21 tambah 19 tambah pirogi. 17 tambah 15, 13, 11, 9, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Yang ganjil aja. Nah, habis itu ini Mbak jumlahkan dulu ya. 23 sama 17 itu jadinya 40. Ini juga jadi 40. Terus ini jadi 20. Terus ini jadi 20. Ini jadi 20. Berarti totalnya 144. Berarti yang benar 4 dong. Hmm, saya bentar. 2 dan 4 berarti jawabannya. Ini tadi nomor 8. Kita lihat kunci dulu. 8B. Salah ya. Weh, kok B? B itu 1 dan 4. Oh iya, salah deh. Kan tadi yang benar itu yang ini. Wow. Ya, betul dek. 1 dan 4. Ih, pelan-pelan ya dek. Terus habis itu yang nomor 9. Eh, di sini walaupun atau namanya ini, walaupun literasinya itu banyak, teman-teman itu tenang aja ya dek ya, di jangan panik gitu. Nah, habis itu di sini katanya dia itu pinjemnya 6 juta, habis itu bunganya itu 10%, jangka waktunya alias N-nya 12 bulan, kayak gitu. Nah, habis itu kalau membayar bunga per bulan, ingat ya rumusnya kayak gini ya. Bunga sama dengan N per 12 dikali P per 100 dikali modalnya. Modalnya itu ya ini yang 6 juta alias pinjamannya. Nah, untuk bunga per bulan berarti kan untuk 1 bulan. Kita masukkan N-nya 1. 1 per 12 dikali P-nya 10 per 100 dikali 6 juta. Habis itu kita coret-coret aja. Ini sama ini dicoret. 60 sama 12 jadinya 5. Berarti salah ini yang 1. Harusnya bunganya itu 50.000. Nah, habis itu untuk yang hmm, jumlah bunga seluruhnya sampai lunas. Nah, kalau kalau 1 tadi kan salah, berarti kan 2 benar. Kalau 3 berarti kan kalau sampai lunas, dia kan pinjamnya kan 12 bulan. Berarti kita carinya pakai 12D. Berarti Mbak taruh sini ya. N per 12, N-nya kita masukkan 12, P-nya sama kayak tadi 10%, habis itu eh dikali 6 juta. Nah, ini harusnya 600.000. Berarti karena 3 salah, berarti 4 juga benar. Berarti jawabnya 2 dan 4 gitu. Nah,
Emang boleh Mbak ngerjain kayak gitu? Boleh, kan kita kan harus cepet-cepetan. Waktu ini kan cuma berapa menit. Ini tadi nomor berapa? 9, 9D, ya betul. Nah, habis itu yang ini, uang yang harus dibayar oleh kakak pada kasir. Nah, kalau diskonnya 15%, berarti kan dia cuma perlu membayar 85%. 85% kali 200.000, itu tuh 170.000. Nah, kalau diskonnya 5%, berarti kakak harus membayarnya 95% aja. Berarti langsung dikali, berapa ini? Tidak 5%, 6, 6.500. Ya nggak sih? Bentar deh, tak berhitung. 700 kali 5, 3.500. Iya, betul. Habis itu ditambahkan aja 6.6.500. Berarti jawabannya 6, 13, 236, 500. Yang B, kayak gitu. 10, yang B. Nah, habis itu kita lanjut yang nomor 11. Bentuk sederhana. Ini mah gampang ya, Dek ya. Tinggal dikali-kalikan aja. 2x sama 3x jadinya 6x kuadrat. Habis itu 2x sama min 4 jadinya min 8x. Jangan lupa tandanya ya, Dek ya. Walaupun ini tuh gampang, tapi tandanya sering kebalik-balik. Ini misal, plus ketemu min ya berarti dari awal jadinya min aja, kayak gitu. Habis itu yang sebelah kiri. Min 3 kali 5 berarti min 15x. Min 3 kali min 6 jadinya positif 18. Nah, habis itu kita, apa tuh namanya? Kita kerjakan aja. BTW biasanya siswa tuh sering salah yang di sini deh. Min 3 dikali min 6. Jangan lupa min dikali min itu plus ya. Jadi ini bukan min ya. Habis itu ini jadinya 6x kuadrat. Ini jadinya positif 10. Positif 10 dikurangi 15 berarti jadinya negatif 5. Negatif 24 ditambah 18 berarti jadinya negatif 6. Berarti yang A gitu. Bentar, cek dulu. 11, 11A betul. Habis itu yang nomor 12. Nah, ini kita cari dulu N-nya ya, Dek ya. Kita cari dulu X-nya berarti. Eh, berarti ini kita kerjakan dulu 8X min 20 plus 3. Yang ini nggak ikut dikaliin 4 ya, karena dia berada di luar kurung. Ini dek, soal yang ini tuh gampang. Jadi kalau kamu salah sangat sayang di situ. Jadi kalian harus selesaikan dengan baik. Jangan lupa yang teliti. Habis itu ini kita selesaikan aja kedua ruasnya. 6x plus 3. Ini jadinya 2x sama dengan 20. Ini udah Mbak pindah ruas ya, Dek. X-nya berarti sama dengan 10. Berarti 6 dikali 10 plus 3. Berarti jawabnya 63 yang B. Kayak gitu. Habis itu yang nomor 13. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Ingat, kalau ada bentuk pertidaksamaan atau persamaan kayak gini, yang pecahan berarti dikalikan sama KPK-nya. Dikalikan sama 6. Nah, jadi di sini, eh, kan ini kan 2 sama 3. That's why dia dikali 6 semuanya. Dikali 6. Kalau kamu bingung, yang di dalam kurung ini boleh kamu anggap kotak. Berarti setengah kotak dikali 6. Nanti ngerjainnya kayak gini ya, Dek. 3 kotak gitu ya. Berarti ini 3 dikali 3x min 4. Kalau yang ini 2 kali 6 itu 12. Terus habis itu, ini jadinya 4x. Kok bisa Mbak? Ya 2/3 dikali 6. Jadinya 4. Habis itu ditambah 6 kali 3, 18. Ini kita jabarkan aja. Terus ini 4x-nya pindah ke kiri, jadi negatif. Nah, habis itu ini 5x kurang dari sama dengan 18. Nah, kan ini kan koma. Nah, ini tuh sering banget deh masuknya koma, tapi nggak apa-apa. Kalau bilangan bulat, berarti bilangannya nggak koma. Kalau x kurang dari 3,6, berarti, bentar. Eh, berarti kan anggotanya itu ya yang angka kurang dari 3,6, yaitu 3.
2, 1, dan seterusnya. Jadi jawabannya yang A, kayak gitu. Nah, terus habis itu, yang nomor 14 ini, kalau kayak gini, kita sebutkan dulu anggotanya. Untuk yang A, X kurang dari 12, bilangan prima berarti 2, 3, 5, 7, 11. Jangan lupa, 1 itu bukan bilangan prima, ya. Habis itu kalau yang faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, kayak gitu. Habis itu, A irisan B. Irisan B itu berarti anggota yang sama. Berarti yang satu ini salah karena kan dia yang A kan nggak punya satu, gitu. Berarti yang satu salah, yang dua benar. Habis itu A gabungan B. Kalau gabungan B itu dicampur aja ya, Dek ya. Nah, karena kalau dicampur aja berarti satunya harus ada. Tiga salah. Karena tiga salah berarti empat benar. Dua dan empat, kayak gitu. Habis itu yang nomor 15. Ini waktu itu Mbak udah ajarin ya, Dek ya. Caranya bikin kotak dulu. Habis itu yang di sini kita taruh semestanya. Semestanya 32. Kita bikin lingkaran yang kayak gini. Ini yang WA, ini yang Twitter. Habis itu eh, habis itu kita masukkan yang tidak suka keduanya dulu, yaitu 9. Ini yang tidak menggunakan keduanya. 32 dikurangi 9 itu adalah 23. Ini menjadi jatah yang ada di dalam lingkaran. Sekarang kita isi yang WA kan 15. Terus yang Twitter 13. Nah, kalau kayak gini caranya kan totalnya 28. Padahal tadi jatahnya 23. Berarti lebihnya kan 5. 5-nya kita taruh sini. Dari mana Mbak 5? Ya 28 kurangi 23. Gitu. Nah, berarti yang WA aja itu dikurangi 5. Jadi jawabannya 10. Yang Twitter aja dikurangi 5 jadi jawabnya 8. Berarti kita sekarang udah bisa nih. Siswa yang menggunakan WA dan Twitter berarti yang menggunakan keduanya. Benar, yang satu benar. Habis itu yang dua auto salah, siswa yang menggunakan yang tidak menggunakan WA. Kalau kamu tiga nggak bisa, langsung skip yang keempat aja. Siswa yang hanya menggunakan Twitter, ini benar ya. Yang hanya Twitter itu 13. Berarti 1 dan 4 jawabannya. Yang B. Habis itu yang nomor 16. Nah, kalau ada kayak gini tuh, Dek, berarti ini kemarin waktu belajar fungsi belum Mbak ajarin, tapi caranya kayak gini. Di sini kan kita udah tahu fungsi dari sesuatu itu hasilnya 7. Sesuatunya itu kita sebutkan. Berarti kita cari dulu nih sesuatu ini nilainya berapa. Ya udah kita masukkan aja. Fungsi dari sesuatu itu nilainya 7. Rumus fungsinya 2x min 5. Berarti 2 dikali K, sesuatunya kan tadi K. Kita masukkan ke X-nya. Min 5 itu sama dengan 7. Berarti 2K sama dengan min 5-nya pindah ke kanan, jadi plus sama dengan 12. Berarti K-nya 6. Kayak gitu. Nah, K-nya ini barulah dimasukkan ke sini. GK, itu kan yang ditanyain. Berarti eh, G6 ini Gx itu maksudnya juga rumus fungsi gitu deh. 7x plus 2 berarti 7 dikali 6 plus 2. Berarti 42 tambah 2, 44 jawabannya. Yang C gitu. Saya lihat kunci lagi. 15, 16, 15, 16 C. 15 tadi B. Weh, nomor 15 jawabannya malah yang bisa. Ups, salah deh, Mbak, minta maaf. Kan tadi yang Twitter aja itu ini 8. Jadi kan yang 4 itu salah. Yang hanya. Lah karena 4 salah berarti 3 yang benar. Hah, untung aku ngecek. Ngecek kunci. Haha. Maaf deh, Mbak kurang teliti. 14D, 13A, 13A. Oke, kita lanjut. Yang nomor 17. Ini karena waktu Mbak tinggal dikit, ini Mbak skip aja ya Dek ya. Yang tengah-tengah ini udah pernah Mbak jelasin. Oh iya, untuk soal yang ini tuh Dek, Mbak tuh salah rumus untuk yang kali silang. Ini kan min 4 sama 3. Harusnya kayak gini Dek.
min 4-nya dikaliin sama X, ditambah 3-nya dikaliin sama Y, habis itu baru dikasih sama dengan, terus dikaliin silang, jadinya min 12, gitu. Terus habis itu, eh berarti kan kalau kayak gini caranya, hmm, tak pindahkan ke kanan semua toh. Jadinya 0 sama dengan 4x min 3y min 12. Jadi yang ini salah. Salah di sininya. 4 salah. Berarti 3 benar. Gitu deh. Terus habis itu untuk gradien G berarti min y per x harusnya positif 4/3. Satu salah berarti 2 benar. Berarti 2 dan 3 jawabannya ya. Nah, habis itu untuk rumus soal-soal yang bawah ini belum pernah Mbak jelasin nih. Mbak minta maaf banget. Untuk ketinggian air ini, soalnya adalah volume tabung dibagi bukan, volume bola dibagi alas tabung. Berarti 3 dikali 4/3, R-nya untuk bolanya kan, nih, R-nya 10. Pi-nya itu diginiin aja ya, Dek ya. Terus perkaliannya ditata aja biar bisa dicoret. Terus kalau alas tabung, nah ini Mbak kasih penjabarannya aja ya. 4/3 Pi R pangkat 3 bagi Pi R kuadrat. Ini kenaikan air. Nah, habis itu di sini alas tabungnya, kenapa kok di sini dikali 3? Karena bolanya ada 3. Kalau bolanya ada 6, berarti kaliin 6 gitu ya. Terus habis itu untuk tabungnya berarti kan alasnya berbentuk lingkaran. Jadinya rumusnya Pi kali jari-jari kali jari-jari. Pi R kuadrat. Jari-jarinya itu bukan yang ini. Jari-jarinya 20. Hati-hati ya, Dek ya. Ini bukan jari-jari, ini tinggi. Tinggi itu yang ini, gitu. Nah, habis itu ini kita coret aja. Pi sama Pi-nya dicoret. 3 sama 3-nya dicoret. 10 sama 20 ini jadi 2. 10 sama 20 ini jadi 2. 2 sama 4 jadinya 2. 2 sama 2 yang ini. Nah, berarti sisanya ini doang. 10 doang. Berarti tinggal ditambahkan aja. Kan tadi ini 50. Lah, kenaikannya itu 10. Berarti sekarang tingginya 60 gitu. Oke. Kalau misalnya bolanya dikeluarkan, misalnya ini keadaan pertama, yuk jadi keadaan kedua. Berarti dikurangin. Tapi kalau bolanya ditambahkan, nih dimasukkan, berarti ditambah. Kalau bolanya dikeluarkan, berarti dikurangin. Kayak gitu ya. Habis itu yang ini, nah jika jari-jari dan tinggi diperbesar 2 kali, kalau luas berarti nanti jadi kuadrat, Dek. 2 kali kan, berarti dikuadratin, berarti jadi 4 kalinya. Kalau volume berarti dipangkatin 3, 2 pangkat 3, berarti 8 kalinya. Cuman kalau rumus kayak gini kan seringnya kan ditanyain luasnya ya. Nah, berarti luasnya itu tinggal kali 4 aja. Kan pertama kan 132. Ya wis 132 dikali 4. Berarti ini jawabannya 928 kali 528 yang C gitu. Terus habis itu uh, yang ini Mbak pakai komposisi transformasi deh yang X, Y. Jadi daripada satu-satu Mbak bikin rumusnya aja. X, Y kan, habis itu ditranslasi. Kalau ditranslasi berarti ditambahkan. Berarti ini jadinya X plus 4 sama Y plus 3. Nah, habis itu dilanjutkan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jangan lupa kalau rotasi itu harus berlawanan. Jadi kalau berlawanan berarti dia positif ya, Dek ya. Ini sudutnya positif 90 derajat. Yang itu loh, Dek, tabelnya kayak gini. Ini 90, 270, ini 180, ini min 180, ini min 90, ini positif 270, ini min 90. Bayangannya YX, XY, YX, minnya kayak gini. Min, min,
min. Nah, sekarang kita pakai yang ini, yang positif 90 gitu. Kalau misalnya 90 derajat searah, berarti searah pakainya yang ini, yang min 90, oke? Nah, habis itu berarti bayangannya kan jadi min y, x. Berarti jadinya min y plus 3, x plus 4. Pakai yang ini. Ini kan tadi x-nya, ini y-nya. Nah, habis itu kalau kita lihat, untuk yang A, berarti kan kita masukkan y-nya kan 2. Y-nya dimasukkan ke sini nih, Dek. Berarti min y, kan min y, min y plus 3, jangan lupa dikurungin, sama x plus 4. Berarti min 2 ditambah 3, x-nya 3 plus 4. Dari mana sih Mbak angka ini? Dek, ini y-nya, ini x-nya ya. Berarti ini jadinya min 5, yang di dalam kurung kerjakan dulu, terus ini 7. Berarti antara A, B, C. Lah, kalau kita lihat kan B-nya kan sama semua. Habis itu sekarang kita cari yang paling beda aja deh, yang D. Ini kan D-nya kan beda semua. Jadi nanti kita bisa tentukan. Kalau C kan ada yang kembar nih, yang ini sama yang ini gitu. Jadi mending kita buktiin yang titik D aja. Kan 3, min 1 berarti Y-nya min 1, X-nya 3. Berarti ini yang di dalam kurung kerjakan dulu jadi 2,7, berarti min 2,7. Berarti yang A yang benar gitu. Oke. Habis itu yang nomor 38 ini Mbak Evin kamu udah bisa, tinggal dilihat aja. Habis itu yang nomor 39 nih yang agak susah. Ini adalah data berkelompok. Data berkelompok itu rumusnya adalah rata-rata itu bisa dicari dari jumlah data per banyak data. Nah, kalau misalnya kayak gini, jumlah datanya itu berarti dikaliin dulu deh. 60 kali 3 itu 180. 70 kali 4 itu berarti 280. 80 kali 3 240. 90 kali n 90 n. 100 kali 2 200. Habis itu ini kita tambahkan aja semuanya. 3 tambah 4 itu 7. 7 tambah 3 10. 10 tambah n ya 10 plus n. Jangan lupa masih tambahkan 2, berarti 12 gitu. Berarti nanti cara ngerjainnya kayak gini, kan rata-ratanya 81 nih. Berarti 81 sama dengan ini dijumlahin semuanya. 180 berarti 360. Kak Ding. Tak tambahkan aja lah. 180, 280, 240, 200, 0, 16, 02, 900. Ini totalnya 900. Jangan lupa ininya, plus 90N. Itu kan nggak bisa dioperasiin. Per banyak datanya itu yang ini tadi, 12 plus N. Habis itu ini dikali silang, kayak gitu. Berarti 81 kali 12 plus 81 kali N sama dengan, gini deh maksudnya, 81 kali 12 plus N sama dengan 900 tambah 90N. 81 kali 12 itu 972. 972 ditambah 81N sama dengan 900 tambah 90N. Yang N Mbak taruh kanan. 81 90N kurangi 81N. Yang angka biasa Mbak taruh kiri. Berarti ini 9N sama dengan 72. Berarti N sama dengan 8. Berarti 1 salah. Berarti ini 8. Nah, berarti yang 2 kan auto benar. Habis itu, jika kriteria ketuntasan minimal 80, terdapat 10 siswa yang tidak tuntas. Nah, tadi yang 4 ini 80 ya, minimal 80. Berarti kan yang tidak tuntas itu yang ini 7 anak. Berarti 4 salah.
banyak anak yang mendapat nilai di atas rata-rata, ada 10 siswa itu benar, kan rata-ratanya 81 di sini, berarti kan yang dapat di atas rata-rata di sini, 8 ditambah 2, berarti jawabnya 10, gitu. Nah, jadi yang benar itu 2 dan 3. Astaga, yang tengah-tengah belum Mbak ajarin, tapi ini udah jam 13.21. Kayaknya yang belum pernah tak ajarin itu yang ini deh, yang nomor 28. Nanti malam aja Mbak lanjutin ya, Dek ya. Ini Mbak udah harus kuliah, maaf ya. Cepet banget aku tahu jelasinnya cepet banget. Ya udah, Mbak akhiri dulu. Assalamualaikum.